Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi sistem reproduksi manusia pada mata pelajaran biologi untuk kelas 11 SMA dengan saya Rofiko. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai keluarga berencana atau KB, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini, siswa mampu mendeskripsikan macam-macam alat kontrasepsi, kemudian siswa mampu untuk menganalisis kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi melalui gejala yang ditimbulkan dan cara pencegahan atau mengatasinya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Maksudnya adalah perencanaan jumlah anggota keluarga dengan pembatasan yang dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Nah, secara umum KB di Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Adapun tujuan khusus dari KB ini adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian menurunnya jumlah angka kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Nah, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Kontrasepsi merupakan kebalikan dari konsepsi atau pembuahan. Jadi, yang dimaksud dengan kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara spermatozoa dan ovum, sehingga kehamilan dapat dicegah. Kontrasepsi merupakan dasar bagi penerapan program keluarga berencana. Saat ini telah dikenal banyak sekali metode untuk mencegah terjadinya yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi kontrasepsi permanen dan kontrasepsi tidak permanen. Yang dimaksud dengan kontrasepsi permanen adalah kontrasepsi yang tidak memungkinkan lagi bagi pemakai untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan kontrasepsi yang tidak permanen sifatnya hanya menunda untuk sementara agar tidak terjadi pembuahan, sehingga masih memungkinkan bagi pemakai jika sewaktu-waktu menginginkan kehamilan. Berbagai metode kontrasepsi yang dikenal di masyarakat diantaranya ada metode penghalang, metode hormonal, metode pencegahan implantasi, metode alami, dan juga metode sterilisasi. Yang pertama yaitu ada metode penghalang. Alat-alat kontrasepsi yang termasuk dalam metode penghalang yaitu ada kondom yang merupakan sarung karet yang tipis tetapi kuat dan digunakan untuk membungkus alat kelamin laki-laki yang ereksi, berfungsi untuk menampung dan mencegah sperma masuk ke dalam vagina serta untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Kemudian ada femidom yang merupakan alat kontrasepsi serupa dengan kondom tetapi digunakan oleh perempuan karena dipasang di dalam vagina. Kemudian ada diafragma atau cervical cup yang tersusun atas sebuah cakram karet tipis yang dipasang di dalam vagina menutupi serviks untuk mencegah sperma dari vagina masuk ke uterus, digunakan bersama dengan krim atau jeli spermisida. Yang kedua yaitu ada metode hormonal. Yang termasuk metode ini adalah pil, susuk, dan suntik KB. Ketiganya mengandung bahan-bahan kimia yang memiliki pengaruh pada tubuh seperti halnya estrogen dan progesteron. Prinsip kerjanya adalah mencegah ovulasi dengan cara menghambat sekresi SH.
Pil KB diminum setiap hari selama 21 hari di antara masa-masa menstruasi. Metode ini memiliki tingkat keefektifan yang cukup tinggi yaitu 99%. Tetapi penggunaan untuk jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker payudara dan kanker serviks. Yang ketiga yaitu ada metode pencegahan implantasi. Dalam metode ini digunakan alat yang bernama IUD atau disebut juga dengan spiral. Alat ini berupa logam atau plastik bengkok berbentuk spiral yang dipasang di dalam uterus oleh dokter atau bidan. Fungsinya adalah untuk mencegah implantasi ovum yang telah dibuahi. Spiral merupakan alat kontrasepsi dengan tingkat keefektifan 98% dan dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Meskipun begitu, penggunaan IUD memiliki beberapa resiko, diantaranya pendarahan, masuknya IUD ke endometrium, dan infeksi panggul jika terjadi kehamilan selama IUD masih dipasang. Yang keempat yaitu ada metode alami. Cara-cara dalam metode alami ini meliputi coitus interruptus yang merupakan pemutusan hubungan kelamin yang dilakukan dengan cara mengeluarkan semen di luar vagina. Cara ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Kemudian dengan sistem kalender yang merupakan upaya mencegah kehamilan dengan cara melakukan hubungan kelamin pada masa subur perempuan, yaitu 3-4 hari sebelum dan 1 hari setelah ovulasi. Kemudian ada metode sterilisasi yang meliputi vasektomi yang merupakan pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran sperma atau vas deferens. Dengan cara ini, semen tetap mengandung sekresi dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis tetapi tidak mengandung sperma. Kemudian ada tubektomi yang merupakan cara pembedahan untuk memotong atau mengikat saluran telur atau oviduk sehingga ovum tidak dapat mencapai uterus dan bertemu dengan sperma. Nah, ini merupakan gambar dari alat-alat kontrasepsi pada masing-masing metode tadi. Nah, di situ ada gambar kondom, femidom, diafragma yang merupakan alat-alat kontrasepsi pada metode penghalang. Kemudian ada pil KB, susu KB yang merupakan alat kontrasepsi dari metode hormonal. Kemudian ada IUD atau spiral yang merupakan alat kontrasepsi dari metode pencegahan implantasi, dan di situ juga ada bentuk dari tubektomi dan vasektomi yang merupakan contoh dari metode sterilisasi. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama ini ada penyakit gonore. Gonore biasa disebut juga dengan kencing nanah, yang merupakan kelainan yang berasal dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, penyakit ini biasanya ditularkan karena hubungan seks dengan penderitanya. Gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit ini yaitu adanya rasa sakit dan nanah yang keluar saat kencing. Sedangkan pada wanita biasanya terjadi keputihan dengan warna kuning hijau. Nah, ini merupakan gambaran orang yang terkena penyakit sifilis. Penyakit sifilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejalanya yaitu luka pada bagian masuknya bakteri tersebut ke dalam tubuh. Bakteri yang telah masuk dapat menyebar ke organ-organ tubuh dan melakukan pengrusakan. Kemudian ada penyakit herpes simplex genitalis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus dengan nama herpes simplex tipe 2. Virus ini menyerang bagian kulit genitalia luar, vagina, dan anus dengan gejalanya yaitu gatal-gatal, kemudian kemerahan, dan pedih pada bagian kulit daerah kelamin. Nah, ini merupakan gambaran orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS. Nah, penyakit ini cukup dikenal di masyarakat.
yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang mengakibatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh manusia ini menurun. Nah, gejala-gejala dari penyakit AIDS ini yaitu mudah lelah, kemudian berat badan menurun, diare terus-menerus, sesak nafas, dan batuk yang berkepanjangan. Selanjutnya mengenai kanker serviks. Serviks merupakan dasar uterus yang berhubungan dengan vagina. Sebagian besar kasus kanker leher rahim disebabkan oleh adanya infeksi dari virus human papilloma virus yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, ciri dari kanker serviks ini diantaranya yaitu merasakan sakit pada vagina saat berhubungan seksual, kemudian terjadi pendarahan saat berhubungan seksual, dan mengalami keputihan yang tidak biasa, misalnya jumlahnya yang banyak dan keluar bersama darah, serta bagian pinggul dan punggung bawah kerap terasa sakit. Dan itulah sedikit penjelasan pada materi sistem reproduksi. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses dan bahagia selalu untuk kalian.